Halo traders, bagi kamu yang belum paham apa itu Profirm dan ingin tahu apa manfaat Profirm bagi kita seorang traders, selamat datang di channel Fauji Trades. Karena di channel ini membahas semua tentang Profirm dan saya akan menjelaskan tutorial lengkap bagi kamu yang masih pemula tentang Profirm. Dan di video ini kamu akan tahu semua jenis tentang apa itu Profirm dan bagaimana cara kerja Profirm dan bagaimana kita bisa mendapatkan duit dari Profirm. Oke, langsung aja kita mulai ke videonya. Let's go. Apa itu Profirm? Jadi, definisi dari Profirm itu adalah perusahaan yang memberikan kita modal trading besar dengan modal yang kecil. Jadi, contohnya teman-teman bisa beli akun $10.000 ya cuma dengan modal $63 gitu ya. Jadi kan jauh ya perbandingannya. Tapi ada syaratnya. Teman-teman harus melewati tantangan yang mereka berikan. Nanti akan kita bahas tantangannya apa. Ya, kemudian ada konsekuensinya juga. Jika teman-teman gagal melewati tantangan tersebut, maka biaya registrasi yang teman-teman saat beli tadi, itu bakal hangus gitu ya. Jadi antara dua teman-teman hasilnya. Kalau teman-teman gagal, teman-teman bakal hangus uang registrasinya. Tapi kalau teman-teman berhasil, maka teman-teman dapat akun Profirmnya yang besar tadi ya, yang 10.000 tadi gitu ya. Jadi ada risk dan rewardnya. Lanjut, jenis tantangan. Jadi di Profirm itu ada 3 tantangan teman-teman. Ya, yang pertama itu 1 fase, 2 fase, dan 3 fase. Nah, kita akan bahas masing-masing. Untuk yang 1 fase, teman-teman diberikan target itu cuma 1 kali. Ya, namun biasanya jenis ini menggunakan trailing drawdown yang sulit, teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin tahu betapa sulitnya trailing drawdown ini, bisa cek video saya ya tentang jenis-jenis drawdown. Nanti linknya saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke, yang 2 fase ya, teman-teman. Jadi, teman-teman diberikan target 2 kali. Nah, biasanya itu 8% dan 5%. Ini adalah tantangan yang paling ideal dari segi harga dan profit target. Dan ini adalah memang tantangan yang paling populer ya teman-teman di Profirm. Lanjut yang ketiga fase. Nah, teman-teman diberikan target 3 kali. Ya, misalnya 10%, 5%, dan 5%. Target ini memiliki jumlah target yang lebih banyak, namun dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan kedua tantangan yang lainnya. Ya. Jadi kalau teman-teman punya uang terbatas dan itu hanya cukup untuk membeli yang 3 fase, ya udah beli yang 3 fase. Tapi kekurangannya adalah teman-teman harus mencapai target ya lebih banyak gitu ya. Jadi teman-teman harus kerja lebih ekstra karena teman-teman bayar lebih sedikit. Itulah ya yang ada di pikiran Profirm gitu. Lanjut. Nah, ini tahapan tantangannya teman-teman. Ini yang paling banyak ditanya nih. Jadi, kalau teman-teman ini contohnya adalah untuk yang 2 fase ya. Jadi, teman-teman bakal diberikan akun fresh nih ya, misalnya 10.000 ya di fase 1. Jadi teman-teman harus melewati target ini ya. Biasanya itu 8% sampai 10% tergantung Profirmnya. Contohnya teman-teman dari akun 10.000 bisa mencapai 10% nih. Jadi akun teman-teman jadi 11.000 kan. Nah, oke, selamat teman-teman lolos di fase 1. Lanjut ke fase 2, teman-teman bukan melanjutkan dari akun yang 11.000, bukan. Tapi teman-teman dapat akun baru lagi, akun fresh 10.000 ya. Jadi dari awal lagi gitu. Nah, di sini teman-teman harus mencapai target misalnya 5% ya. Oke lah, kita anggap teman-teman mencapai target 10.500 ya, artinya sudah mencapai target fase 2. Selamat lagi. Ya udah, kita pindah ke funded account yang mana ini teman-teman memulai lagi dari awal ya. Jadi dari 10.000 lagi. Nah, dari 10.000 ini kalau teman-teman buat profit apapun ya, di sini nggak ada target ya. Jadi teman-teman misalnya buat 500 gitu ya. Ya udah, $500 itu bisa teman-teman withdraw gitu ya. Jadi disinilah teman-teman saatnya mendapatkan uang asli dari Profirm gitu. Lanjut. Nah, di Profirm itu ada 2 jenis daily drawdown. Yang pertama adalah equity atau balance base. Yang kedua adalah balance base. Nah, daily drawdown yang equity atau balance base ini itu dihitung antara equity atau balance mana yang paling tinggi teman-teman. Itu yang digunakan dan dikalikan dengan persentase daily drawdown-nya, misalnya 5% gitu ya. Nah, kalau balance base itu dihitung menggunakan balance base aja dan dikalikan dengan persentase daily drawdown-nya tadi 5% misalnya. Jadi nggak ada itu perbandingan antara equity atau balance mana yang lebih tinggi, nggak ada. Di balance base itu paling enak teman-teman, dan saya paling rekomendasikan teman-teman bagi yang swing trader pakai yang balance base gitu. Kenapa? Lanjut. Nah, contohnya adalah misalnya teman-teman punya akun 10.000 dengan daily drawdown-nya itu 5% ya, atau $500 ya. Dengan menggunakan equity atau balance base ya, contohnya teman-teman holding trade teman-teman ya, dari Senin ke Selasa
itu $500 gitu ya. Jadi kan equity teman-teman menjadi 10.500 kan. Nah, ingat tadi, equity atau balance base yang paling tinggi itu yang dikalikan 5%, betul? Nah, jadi karena di sini yang paling tinggi adalah equity kita, maka 10.500 dikalikan dengan 5%, maka 525. Artinya, kalau teman-teman punya floating profit 10.500, terus ini trade-nya balik ke BEP misalnya, atau hit SL malah, dan itu menyentuh ke 9975, maka teman-teman akunnya bakal failed gitu ya. Itulah nggak enaknya kalau equity atau balance base, karena ketika dia balik lagi ya ke BEP ataupun SL, maka otomatis akun teman-teman bakal failed gitu ya. Karena ini contohnya menyentuh 9975 ya, atau teman-teman tuh loss 525, walaupun ini masih floating loss loh ya, dari 10.500 ya drop ke 9975, itu bakal fail. Nah, sedangkan kalau yang balance base tadi 10.000 kan. Nah, teman-teman punya floating profit nih $200 gini. Nah, karena teman-teman berhasil mendapatkan floating profit $200 atau equity-nya menjadi 10.200 dan tadi kita itu normalnya 9.500, ya udah. Di hari Selasa ini kita malah mendapatkan keuntungan $200 tambahan daily drawdown teman-teman, karena kita nggak boleh menyentuh 9.500 kan. Ini kan daily drawdown kita nih. Tapi karena kita punya $200 tambahan, ya udah. Artinya di hari Selasa itu kita bisa loss hampir mendekati $700 untuk bisa akunnya gagal gitu ya. Gitu. Nah, jadi apa kesimpulannya, Bang? Kesimpulannya adalah kalau teman-teman seorang swing trader ya, itu lebih cocok pilih Profirm yang menggunakan balance base. Tapi kalau teman-teman yang intraday ya artinya teman-teman close trade-nya itu di hari yang sama, udah nggak pedulikan tentang daily drawdown. Mau yang balance base, equity bebas karena nggak ngefek apapun kalau dia di close di hari itu gitu ya. Lanjut, maximum drawdown. Teman-teman, saya sudah membahas ini di video saya sebelumnya tentang 4 jenis drawdown. Teman-teman bisa cek videonya di kolom deskripsi yang saya cantumkan linknya ya. Oke, lanjut. Tipe-tipe akun di Profirm. Jadi, teman-teman, ada 2 tipe akun di Profirm, yaitu adalah reguler dan swing. Bedanya apa? Kalau reguler, teman-teman nggak bisa trading news di funded account-nya. Artinya, kalau ada news yang akan datang, teman-teman harus close trade itu, ya, close trade-nya sebelum 2 menit atau 2 menit sesudah, gitu ya. Biasanya Profirm yang menggunakan reguler itu memiliki leverage yang besar, yaitu 1:100 gitu ya. Nah, yang swing, nah saya cuma ingat Profirm yang mempunyai akun swing itu di FTMO ya dan instant funding. Ya, teman-teman bisa komen kalau ada lagi Profirm yang menggunakan tipe akun swing ya. Nah, di sini teman-teman bisa trading news. Artinya, teman-teman nggak perlu khawatir apapun tentang news yang akan datang. Teman-teman bisa hit TP-nya atau hit SL-nya saat news, nggak masalah gitu ya. Profitnya bakal tetap diakuin. Biasanya leverage-nya kecil gitu. Jadi kalau teman-teman adalah seorang SMC dan ICT trader yang punya stop loss kecil, ya itu sepertinya nggak cocok untuk yang swingnya karena leverage-nya kecil teman-teman. Teman-teman nggak bisa menggunakan lot yang besar gitu. Jadi tetap balik ke yang reguler gitu. Lanjut, profit split. Jadi teman-teman bakal dapat profit sebesar profit split yang teman-teman beli gitu ya. Misalnya teman-teman punya 80-20. Artinya kalau teman-teman punya profit $1.000, teman-teman dapat $800 dan Profirmnya dapat $200. Gitu. Lanjut, waktu challenge. Ya, jadi di Profirm ada 3 waktu yang teman-teman perlu ketahui ya. Yang pertama adalah minimum trading days. Jadi, teman-teman bisa menyelesaikan challenge-nya kalau sudah memenuhi minimum trading days yang diminta mereka. Misalnya mereka minta 3 minimum trading days. Artinya, teman-teman harus ambil trade baru ya selama 3 hari yang berbeda gitu. Jadi contohnya teman-teman ambil trading di hari Senin, ambil trading di hari Selasa, ambil trading di hari Rabu, ini sudah memenuhi minimum trading days 3 hari gitu ya. Beda cerita kalau teman-teman ambil trade di hari Senin, terus trade-nya ditahan sampai hari Rabu atau ditahan sampai 3 hari. Ini nggak dihitung ya, karena teman-teman baru trading sehari di hari Senin tadi gitu ya. Jadi intinya adalah teman-teman harus ambil trade di 3 hari yang berbeda. Oke. Soalnya ini paling banyak ditanya ya di kolom komentar ya. Lanjut, maximum trading days. Ini adalah batas waktu untuk menyelesaikan challenge. Namun semua Profirm sekarang sudah unlimited time ya teman-teman. Artinya, teman-teman bisa melewatin challenge tersebut tanpa batas waktu. Ya, bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu ya, bebas, bahkan setahun. Tapi ada syaratnya. Mereka punya inactivity rules. Artinya,
Teman-teman memang bisa menyelesaikan challenge-nya itu sampai tanpa batas waktu gitu ya. Tapi paling enggak teman-teman harus ambil trade sekali dalam sebulan atau dalam 30 hari. Atau kalau teman-teman nggak melakukan itu, maka akunnya akan hangus. Kenapa? Karena Profirm itu mengeluarkan biaya setiap mereka membuat akun, teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman akunnya dianggurkan atau nggak dikerjakan, mereka bakal merugi gitu. Jadi mending dihapus, di nonaktifkan aja akunnya kalau nggak ditradingkan selama 30 hari gitu. Lanjut, refund. Nah, uang registrasi saat beli challenge yang di awal itu, teman-teman, itu bakal dikembalikan saat teman-teman sudah lolos tantangan. Biasanya itu di saat payout ke pertama ya. Jadi misalnya teman-teman dapat payout pertama nih, ya udah nanti bakal dapatkan uang payoutnya ditambah uang refundnya gitu, jadi ada 2 gitu. Nah, kalau sudah dapat refund ya udah teman-teman sudah risk free ya, artinya nggak ada resiko lagi karena sudah teman-teman biaya yang teman-teman beli itu udah kembali kan gitu. Jadi teman-teman tinggal mengelola akun fundednya dengan baik supaya tidak fail dan mendapatkan profit terus-menerus dari akun itu gitu ya. Lanjut. Nah, di Profirm nggak cuma ada challenge ya teman-teman, tapi ada yang namanya instant funding. Apa itu? Jadi teman-teman nggak perlu melewatin challenge, tapi langsung dapat akun fundednya. Ya, dan siap untuk withdraw profitnya gitu. Jadi langsung nih, nggak perlu yang namanya ikut-ikut challenge gitu ya. Tapi biasanya itu karakteristiknya adalah biayanya mahal teman-teman, karena nggak ada challenge yang dilakukan. Kemudian profit split. Nah, biasanya profit splitnya itu nggak terlalu besar ya teman-teman. Berkisar antara 40% sampai 80% tergantung dari Profirmnya. Sedangkan kalau challenge kan dari mulai 80% langsung kan, karena memang mereka menghargai kita melakukan challenge gitu ya. Sedangkan kalau teman-teman mau instan, ya bayarnya udah mahal, terus mendapatkan profit split yang nggak terlalu besar gitu ya. Tapi ada juga sih Profirm yang menggunakan profit split yang mulai dari 80% ya. Gitu. Nah, no refund. Jadi belum ada saya ketahui Profirm yang menggunakan instant funding itu ada refundnya gitu ya. Lanjut, kesimpulan dan rekomendasi. Jadi, Profirm ini bagus ya teman-teman, kalau teman-teman memiliki dana yang terbatas dan bisa memiliki kesempatan modal trading yang besar dengan mengikuti challenge tadi gitu ya. Tantangan di Profirm ini tidaklah mudah teman-teman. Kita harus benar-benar dalam melewatinya. Harus memiliki trading strategi ya yang benar-benar sudah profit ya teman-teman. Jangan teman-teman baru belajar trading sudah mau ikut Profirm gitu ya, karena itu kurang bagus gitu ya menurut saya ya. Tapi nggak ada salahnya kalau teman-teman coba, kan uang teman-teman sendiri ya. Oke. Psikologi. Tetaplah konsisten dengan trading plan yang sudah teman-teman buat saat mengerjakan tantangan di Profirm gitu. Profirm. Pilih Profirm yang punya track record yang bagus ya, dengan rating misalnya tinggi teman-teman. Dan teman-teman bisa juga menonton video Profirm yang sudah saya review di video ini gitu ya. Oke teman-teman, sekian video tutorial Profirm bagi pemula. Ya, jangan lupa di-subscribe dan like untuk konten video Profirm lainnya ya teman-teman. Teman-teman bisa juga komen di kolom komentar kira-kira apa yang belum paham dari yang telah saya jelaskan gitu ya. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalau saya upload video baru, teman-teman tidak ketinggalan gitu ya. Oke, see you in the next video.